Di video kali ini gue bakal mengulas arc One Piece yang paling dibenci sama para netizen. Kenapa sih sebenarnya arc ini dibenci dan apa iya sejelek itu? Kita bakal ulas ceritanya bareng-bareng dan di akhir video kalian bisa lihat sendiri seberapa menarik dan penting bagian yang satu ini. Jangan lupa juga komen di bawah apa kalian suka arc yang satu ini atau pendapat kalian sama aja kayak kebanyakan netizen di luar sana. Langsung aja kita mulai. Sedikit spoiler kalau cerita kali ini Luffy bakal ngerekrut satu anggota baru sekaligus berhadapan sama musuh kuat. Dia nggak cuma punya kekuatan buah iblis, tapi juga salah satu orang dengan IQ tertinggi. Kedengarannya nggak jelek kan? Malah nggak cuma itu, Luffy dan bajak laut Mugiwara juga bakal dapetin objektif yang super penting di arc kali ini, yaitu kapal Going Merry. Mungkin sampai sini kalian yang penggemar One Piece udah bisa tebak kalau di part kali ini tentang kisah di Desa Sirup. Karena banyaknya episode dan chapter manga buat arc yang satu ini, banyak yang bilang kalau ceritanya bosenin dan gak berprogres. Tapi apa jadinya kalau arc ini kita rangkum dan persingkat? Coba kita bedah pelan-pelan. Semua dimulai dari Luffy, Zoro, dan Nami yang mau berlayar ke Grand Line, dan mereka butuh kapal yang layak buat berlayar ke sana. Mereka bertiga mendarat di satu pulau tempat di mana Desa Sirup berada dan ketemu sama Usopp beserta 3 anak buahnya. Mereka selaku bajak laut Usopp sebenarnya nggak suka bikin masalah, tapi mereka cuma suka gangguin warga desa dengan cara kasih peringatan palsu soal datangnya bajak laut jahat. Dan ternyata ada juga informasi penting yang dikasih Oda Sensei di arc kali ini. Setelah Luffy ngenalin Usopp lebih jauh, ternyata dia suka berbohong karena kesepian setelah ibunya meninggal dan ayahnya nggak ada di situ. Kita juga dikasih tahu kalau ayah dari Usopp adalah Yasop, anggota kru sekaligus penembak jitu dari kru bajak laut Shanks, kru bajak laut paling misterius di One Piece. Bahkan sampai momen video ini dibuat. Balik lagi ke cerita, jadi ada satu gadis bangsawan di Desa Sirup bernama Kaya yang suka dengerin cerita Usopp, walaupun dia tahu kalau ceritanya itu bohong. Kaya adalah gadis yang sakit-sakitan dan gak bisa keluar rumah. Makanya dia selalu dijaga sama 2 pelayan bernama Mary dan Klahadore. Walaupun Kaya selalu kehibur sama cerita Usopp setiap harinya, Klahadore, salah satu pelayannya gak suka sama Usopp. Ternyata, Klahadore adalah bajak laut dengan nama asli Kapten Kuro yang punya rencana besar. Kuro adalah bajak laut yang udah terkenal di East Blue dan punya julukan bajak laut dengan 1000 rencana. Taktik dan rencana-rencana pinternya gak pernah gagal sejauh ini. Oh, info tambahan, Kuro juga salah satu karakter yang punya IQ tertinggi di One Piece guys. Pokoknya dia pinter banget deh. Dan kali ini dia punya rencana buat bunuh Kaya dan merebut harta kekayaannya. Semuanya udah direncanain selama 3 tahun terakhir dengan membunuh ayah dari Kaya dan dapetin kepercayaan dari si gadis sebagai pelayan setia. Setelah rencananya udah jalan sejauh ini, anggota bajak laut Kuro pun udah siap eksekusi rencana sang kapten dan bentar lagi sampai di desa ini. Mereka dipimpin oleh Jango, si ahli hipnotis, sekaligus tangan kanan dari Kuro. Usopp pun tahu soal masalah ini karena nguping perbincangan antara Kuro dan Jango. Tapi dia nggak bisa ngasih tahu warga karena nggak ada yang bakal percaya sama dia. Makanya jangan suka bohong ya anak-anak. Luffy, Zoro, dan Nami pun akhirnya mutusin buat bantuin Usopp dan desa ini dari ancaman bajak laut jahat. Tapi dengan konyolnya Luffy langsung terkena hipnotis Jango dan ketiduran, bikin Zoro yang harus turun tangan ngelawan para anggota bajak laut Kuro. Selain itu, Jango juga udah hipnotis anak buahnya dan buat mereka lebih kuat lagi. Zoro dengan susah payah ngalahin mereka dan terluka parah. Udah gak memungkinkan buat dia kalahin Kapten Kuro. Untungnya, di saat-saat terakhir, Nami berhasil bangunin Luffy untuk berhadapan sama Kuro. Di momen yang sama, ada juga kejadian lain di mana Jango punya misi ngebunuh Kaya dan ngerebut harta warisannya. Pertarungan berlangsung sengit dan Luffy untuk pertama kalinya keluarin jurus Gomu Gomu no Kane sebagai penentu kemenangan. Dan Usopp di sisi lain juga mulai realisasiin kebohongannya, yaitu jadi pahlawan yang berani dan ngalahin Jango di momen-momen krusial pakai tembakan ketapelnya, selamatin Kaya dari bahaya. Akibat semua aksi heroik Luffy dan bajak laut Mugiwara, mereka dikasih hadiah sama Kaya, yaitu kapal bajak laut, yang akhirnya dinamain Going Merry berdasarkan nama orang yang ngedesain kapal ini. Siapa lagi kalau bukan Merry, pelayan setia Kaya. Selain itu, Luffy yang ngelihat tingkah berani Usopp tanpa ragu ajak dia gabung ke kru bajak lautnya. Jadi di Desa Sirup, Luffy berhasil dapetin kapal untuk berlayar ke Grand Line, dapetin anggota baru, dan juga basmi musuh kuat. Dari aspek cerita, emosional, misteri, dan aksi, arc ini adalah salah satu yang paling komplit dan bikin Mimin sendiri nikmatin One Piece secara keseluruhan.
Coba komen di bawah apa kalian ada di kubu haters atau lovers setelah gue rangkum dan bahas arc kali ini. Dan juga kalau kalian mau coba lihat jalan cerita lain yang udah gue cover, kalian bisa cek channel Manganesia, bisa juga di subscribe sekaligus tekan lonceng supaya terus update video gue ke depannya. See you next video.